8 bulan setelah invasi Rusia ke Ukraina, yaitu pada awal Oktober 2022, NATO dibuat khawatir dengan hilangnya sebuah kapal selam di pelabuhan Arktik dari pantauan radar mereka. Masalahnya, kapal selam itu adalah milik Rusia, salah satu kapal selam yang selalu mereka pantau karena itu adalah kendaraan laut yang paling berbahaya, yaitu K-329 Belgorod. Kenapa berbahaya? Karena kapal selam ini membawa senjata mematikan, yaitu torpedo hulu ledak nuklir Poseidon. Dan kenapa NATO dibuat ketar-ketir hanya gara-gara kapal selam ini hilang dari radar? Karena bisa jadi kapal selam ini sedang ditugaskan untuk melawan aliansi NATO. Tapi pada akhirnya NATO lega ketika Rusia mengkonfirmasi bahwa mereka tidak menggunakan senjata kiamat ini untuk eskalasi konflik. Tapi sebenarnya kenapa sampai dunia dibikin cemas? Memangnya, apa bedanya dengan senjata nuklir lainnya? Kita akan bahas mengenai senjata Poseidon ini dan apa dampaknya jika Rusia menggunakan senjata ini untuk eskalasi konflik. Drone nuklir Poseidon atau yang lebih dikenal sebagai Status 6 adalah salah satu senjata yang paling kontroversial dan misterius yang dikembangkan oleh Rusia. Ini bukan torpedo biasa, ini adalah drone bawah laut otonom bertenaga nuklir yang dirancang untuk membawa hulu ledak nuklir sangat besar. Drone bawah laut otonom, what is that? Sederhananya itu adalah kapal selam tanpa awak yang bisa bergerak sendiri layaknya kapal selam pada umumnya. Kenapa disebut kapal selam? Karena sebenarnya drone ini lebih besar daripada torpedo, tapi lebih kecil daripada kapal selam. Ditambah lagi, di dalam Poseidon ini terdapat mesin penggerak bertenaga nuklir, yang artinya dari mekanismenya sendiri sudah sama dengan kapal selam nuklir pada umumnya. Yang hebat dari drone ini adalah karena menggunakan energi dari reaksi nuklir untuk menggerakkan turbin. Artinya, drone ini bisa tetap bergerak di dalam air selama berbulan-bulan. Sebelum kita masuk ke pembahasan anatominya, kita akan bahas sejarah ringkasnya dulu. Jadi proyek ini mulai dikembangkan pada awal 2000-an oleh Biro Desain Rubin, sebuah lembaga desain kapal selam terkenal di Rusia. Nama awal dari objek ini adalah Status 6 Oceanic Multipurpose System. Tujuannya apa sih? Yaitu untuk menghindari sistem pertahanan misil modern serta dapat memberikan kemampuan second strike, balasan nuklir. Dan konsep serangannya pun unik, bukan seperti nuklir pada umumnya yang diledakkan di udara. Poseidon justru meledak dekat pantai yang akan memicu gelombang tsunami radioaktif yang dapat menghancurkan pesisir. Tapi sayangnya, keberadaan proyek ini ternyata bocor. Pertama kali bocor ke publik pada tahun 2015 saat siaran televisi Rusia yang tanpa sengaja menampilkan dokumen rahasia dalam sebuah rapat militer yang dihadiri oleh Presiden Vladimir Putin. Design plans for a Russian nuclear torpedo have been accidentally broadcast on 2 Kremlin-controlled television stations during ordinary news bulletins. Hanya saja kita tidak tahu apakah memang tidak sengaja bocor atau memang disengaja dibocorkan. Untuk apa? Untuk membuat musuh Rusia ketar-ketir. Ya, anggap saja perang psikologi lah. Tapi jangan disamakan dengan kebocoran data di Konoha. Kalau itu mah bukan bocor, tapi memang sengaja diperjualbelikan. Kita akan bahas nih bagian-bagian pentingnya. Apa sih yang membuat torpedo ini atau drone atau kapal selam ini beda dari yang lain? Di bagian paling belakang ada penggerak turbin jenis pump jet. Kenapa harus pump jet propulsor? Keunggulan dari turbin penggerak ini adalah kemampuannya dalam mode siluman atau stealth. Jika menggunakan turbin biasa macam turbin kapal, maka akan menimbulkan cavity atau gelembung di dalam air yang banyak. Itu disebut dengan kavitasi. Jejak air atau gelembung ini dapat menciptakan suara bising, sehingga dengan mode pump jet ini, gelembung dapat ditekan hingga lebih sulit dideteksi oleh sonar pasif. Juga, pembungkus atau duct ini bisa mengendalikan turbulensi sehingga sangat oke untuk wahana bawah air berkecepatan tinggi. Di depannya ada control surface yang mengarahkan kemana Poseidon akan bergerak. Umumnya, torpedo jenis lama tidak memiliki kemampuan untuk berbelok, sehingga akan sulit untuk mengenai target. Dengan adanya control surface ini, drone bisa menghindari ranjau laut yang dipasang pada pesisir pantai. Di atasnya ada sensor untuk memandu komunikasi drone dari jarak jauh, lalu yang tak kalah penting adalah mekanisme penggerak sendiri, yaitu generator steam dan reaktor nuklir. Reaktor nuklir ini akan menghasilkan panas tinggi dari reaksi fisinya. Dari energi ini akan memanaskan air di belakangnya yang menciptakan uap air. Uap air ini akan menggerakkan generator yang akan mendorong drone bergerak di bawah air.
Cara kerjanya miriplah dengan pembangkit listrik tenaga nuklir. Dan karena Poseidon menggunakan energi nuklir, maka tentunya ia akan bisa bergerak dalam laut selama berminggu-minggu hingga berbulan-bulan tanpa harus naik ke permukaan. Dan inilah yang membuat pihak musuh ketar-ketir. Pasalnya, bisa saja selama ini negara mereka sudah dipantau oleh Poseidon. Cukup tinggal menunggu diperintah Om Putin kapan akan diledakkan. Dan inti dari senjata ini adalah bagian depannya, yaitu hulu ledak nuklir. Bukan sembarang nuklir, ini adalah cobalt bomb, salah satu jenis bom nuklir yang paling radioaktif. Ya, sengaja untuk menimbulkan efek radioaktif. Jika kita tahu, sekarang ini negara kuat terus mengembangkan jenis bom nuklir yang minim radioaktif atau bahkan tidak ada efek radioaktifnya sama sekali. Ini dilakukan agar ketika suatu wilayah diledakkan menggunakan bom nuklir, maka wilayah itu bisa langsung diduduki atau dibangun ulang tanpa harus takut adanya radioaktif. Namun, bom nuklir kobalt yang dipakai Rusia pada torpedo hulu ledak nuklir Poseidon justru berbeda. Bom nuklir kobalt fokus utamanya bukan hanya ledakan, tapi juga kontaminasi radiasi jangka panjang yang ekstrim. Artinya, bom ini sengaja melepaskan radiasi tingkat tinggi. Sebenarnya, ia cuma bom nuklir biasa, cuma bedanya dilapisi dengan unsur kobalt 59. Saat meledak, kobalt menyerap neutron dan berubah menjadi kobalt 60. Yaitu unsur radioaktif yang sangat kuat. Kelebihannya adalah tidak perlu diledakkan di tengah kota. Ketika menyerang New York, maka torpedo ini akan meledak jauh dari pantai. Ledakannya akan menciptakan gelombang tsunami dan meratakan area pesisir. Lalu radiasinya akan menyebar ke New York, sehingga memaksa semua orang di sana untuk meninggalkan kota tanpa harus menghancurkan bangunan atau menimbulkan banyak korban sipil. Walau begitu, ekonomi New York akan lumpuh dan menyebabkan efek krisis domino ke semua negara bagian. Senjata ini pernah jadi bahan ultimatum Rusia kepada Inggris saat Perdana Menteri Inggris ingin ikut campur terhadap konflik Ukraina dengan Rusia. Rusia mengupload video simulasi bagaimana jika Poseidon diledakkan di London. Dan ya, ini cukup membuat Inggris jadi cemas-cemas merinding kala itu. Другой вариант – погрузить Британию в морскую пучину российский подводный робот-беспилотник «Посейдон». Tapi sebenarnya, senjata nuklir yang ada di zaman sekarang tidak akan pernah digunakan karena resiko penggunaan daripada hasilnya sangat tidak seimbang. Banyak orang awam menganggap bahwa negara pengembang nuklir tinggal luncurkan nuklir sana-sini, nanti perang juga akan selesai kok. Seolah mereka menganggap bahwa segampang itu meluncurkan nuklir untuk konflik, menganggap bahwa siapa yang menyebabkan kerusakan paling besar, dialah pemenangnya. Niscaya, sesungguhnya mereka tidak memahami apa itu geopolitik. Semua negara pemilik nuklir sebenarnya tidak menginginkan nuklir disentuh untuk perang sama sekali. Senjata nuklir dibuat bukan untuk digunakan, tapi justru untuk mencegah perang besar terjadi. Ini konsep dari deterrence atau pencegah. Konsep paling penting dalam strategi nuklir adalah mutually assured destruction. Jika satu negara menyerang dengan nuklir, maka lawan pasti membalas dengan nuklir juga. Logikanya, kalau Anda menyerang saya, Anda juga akan hancur. Artinya, walau tidak digunakan, tapi nuklir itu ditakuti karena keberadaannya. Untungnya Poseidon belum pernah digunakan untuk eskalasi konflik. Karena jika ada yang menggunakan nuklirnya untuk eskalasi, maka niscaya dunia tidak akan ada tempat aman lagi. Apa pendapat Anda mengenai drone nuklir bawah air Poseidon? Apakah kita sebagai negara maritim perlu memiliki senjata demikian suatu hari nanti dan harus meninggalkan kesepakatan negara non-nuklir demi kedaulatan? Komen di bawah.